Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk fx sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke soal, terlebih dahulu kita harus pahami tentang beberapa identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10, yaitu diantaranya identitas trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, secant kuadrat x sama dengan 1 ditambah tan kuadrat x, cosecant kuadrat x sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat x, sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x, kemudian cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, atau bisa menggunakan 1 min 2 sin kuadrat x, atau bisa juga 2 cos kuadrat x min 1. Kemudian yang terakhir, sin x itu adalah cos 90 derajat min x. Identitas trigonometri ini akan kita gunakan nantinya di persamaan apabila ingin kita menyamakan antara sin dan cos, atau gabungan dari cos dan sinus. Jadi kita harus menyamakan dulu, dia harus sama-sama sinus, atau harus sama-sama kosinus, atau harus sama-sama tangen. Jadi kita menggunakan identitas trigonometri ini untuk menyamakan sinus, kosinus, dan tangennya di dalam persamaan. Baiklah, kita mulai dari soal pertama. 2 sin kuadrat x dikurangi sin x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Jadi intervalnya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kita mulai karena yang pertama kita perhatikan adalah sin, apakah sudah sama atau belum. Jika di sini adalah cos, maka kita ubah menjadi sin, atau sinnya kita ubah menjadi kosinus. Karena di sini sudah sama-sama sinus, maka kita bisa langsung memisahkan persamaan ini agar lebih memudahkan, karena ini juga bentuknya persamaan kuadrat. Maka kita misalkan sin x sama dengan p. Karena yang kembar di sini adalah sin x, maka kita misalkan sin x itu sama dengan p. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah persamaannya menjadi 2p kuadrat min p min 1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita faktorkan. Kita cari faktor dari 2p kuadrat min p min 1 sama dengan 0. Di sini 2p, kemudian p, karena 2p kali p 2p kuadrat, kemudian di sini otomatis plus 1 dan negatif 1. Setelah itu kita cari hasil dari pemfaktorannya. 2p plus 1 sama dengan 0, 2p sama dengan negatif 1, p sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian p min 1 sama dengan 0, maka nilai p sama dengan 1. Di sini untuk nilai sinus yang hasilnya negatif 1 per 2 dan negatif nilai sinus yang hasilnya 1, itu keduanya adalah memungkinkan. Berarti di sini sin x itu sama dengan negatif 1 per 2. Kita mencari nilai sinus yang hasilnya negatif 1 per 2, yaitu sin x sama dengan sin 210 derajat. Kemudian untuk sin x sama dengan 1, kita mencari nilai sinus yang hasilnya 1, itu adalah sin 90 derajat. Jadi ada dua yang akan kita masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri. Yang pertama, karena sinus itu memiliki dua rumus, kita mulai dari sin x sama dengan sin 210 derajat. Kita mulai dari rumus yang pertama. X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk rumus pertama. Masukkan nilai K sama dengan 0, maka 210 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, ini hasilnya adalah 210 derajat. Kita masukkan K sama dengan 1, maka 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, ini sudah nilainya adalah 570 derajat. Jadi
ini sudah melewati interval yang diminta oleh soal, maka yang masuk dalam interval adalah 210 derajat. Inilah yang masuk dalam himpunan penyelesaian untuk rumus pertama dengan sin 210 derajat. Kemudian kita masuk ke rumus kedua, X sama dengan 180 derajat min 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita mulai dengan K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka hasilnya negatif 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah negatif 30 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. Negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, ini sama dengan 330 derajat. Kita hentikan pencarian untuk K sama dengan 2, karena jika kita masukkan nilai 2 untuk K-nya, maka sudah melewati interval yang diminta. Maka di sini yang masuk dalam himpunan penyelesaiannya adalah 330 derajat untuk rumus kedua. Kemudian setelah itu kita masuk ke sin X sama dengan sin 90 derajat. Kita mulai dari soal pertama. Dari rumus pertama itu 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Masukkan K sama dengan 0, maka 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat itu nilainya 90 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, ini nilainya sudah 450 derajat. Ini sudah tidak masuk dalam interval, maka dia tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian kita masuk ke rumus kedua, X sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Hasilnya nanti akan sama seperti rumus pertama, yaitu 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0, otomatis hasilnya sama seperti ini, karena sama-sama 90 derajat, maka langsung saja K sama dengan 0, maka dia akan menjadi 90 derajat untuk nilai X-nya. Jika dimasukkan K sama dengan 1, maka 450 derajat. Dari kedua sudut yang sudah kita tentukan, yaitu sin 210 dan sin 90 derajat, menggunakan kedua rumus persamaan trigonometri untuk sinus, himpunan penyelesaian yang dapat kita ambil itu, kita mulai dari yang terkecil dulu, 90 derajat, kemudian ada 210 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Inilah himpunan penyelesaiannya. Yang ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian, kemudian ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian, yang ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Maka yang masuk adalah 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Untuk soal 2 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0, untuk 0 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu cos 2x ditambah sin x sama dengan 0, untuk 0 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Jadi kita harus perhatikan dulu soalnya. Di sini ada gabungan antara kosinus dengan sinus. Jadi harus kita ubah salah satunya agar persamaan ini menjadi sama-sama sinus atau sama-sama kosinus. Di sini saya akan mengubah untuk kosinusnya menjadi sinus menggunakan rumus identitas trigonometri yang sudah ditayangkan tadi. Kita langsung selesaikan soalnya. Cos 2x ditambah sin x itu sama dengan 0.
Kemudian cos 2x saya akan ganti menggunakan rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri yang akan saya gunakan di sini untuk cos 2x-nya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Karena ini yang mengandung unsur sinusnya. Jika ini digunakan, ini masih mengandung unsur kosinus, di sini masih mengandung unsur kosinus. Jadi rumus yang saya gunakan untuk mengubah nilai cos 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Kita akan ubah untuk rumus cos 2x-nya itu menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah sin x sama dengan 0. Kemudian agar dia menjadi persamaan kuadrat, 1 akan dipindah ke belakang menjadi plus 1 tetap karena tidak melewati sama dengan, maka dia tidak merubah tanda. Kemudian kita kalikan dengan negatif ini agar negatif di depan ini akan hilang, menjadi 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0. Jadilah dia bentuk persamaan kuadrat dari cos 2x tambah sin x sama dengan 0 menjadi 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0. Di sini sudah sama-sama menjadi sinus. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pemfaktoran seperti biasa. Untuk persamaan kuadrat selalu dilakukan pemfaktoran untuk mencari penyelesaiannya. Di sini 2 sin x, kemudian di sini adalah sin x plus 1 dan negatif 1. Kemudian kita tentukan hasil pemfaktorannya sama dengan 0. 2 sin x sama dengan negatif 1. Kemudian sin x itu sendiri sama dengan negatif 1 per 2. Atau sini sin x min 1 sama dengan 0, maka sin x sama dengan 1. Di sini kita tentukan mana yang masuk dalam angka yang akan kita gunakan di dalam rumus. Di sini kita cari nilai sinus yang nilainya negatif 1 per 2, kemudian nilai sinus yang hasilnya 1. Ternyata dua-duanya memiliki nilai sinus. Maka untuk sin x sama dengan negatif 1 per 2 merupakan nilai sin x dari sin 210 derajat. Begitu juga dengan sin x sama dengan 1, maka dia sin x sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat. Jadi ada dua yang akan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk nilai sinus 210 derajat dan nilai sinus 90 derajat. Kemudian kita masukkan ke rumus seperti tadi, karena dia sinus memiliki dua rumus. Rumus pertama yaitu 200x sama dengan 210 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Karena nilai alfanya tadi 210 derajat. Seperti tadi kita masukkan nilai k sama dengan 0, maka hasilnya x-nya itu adalah 210 derajat. Jika dimasukkan nilai k sama dengan 1, maka nilai x-nya itu sama dengan 570 derajat. Ini sudah melebihi, maka yang masuk adalah 210 derajat. Kemudian kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua untuk sinus adalah x sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ini x-nya otomatis menjadi seperti tadi, negatif 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita masukkan nilai k sama dengan 0, maka x-nya tadi menjadi negatif 30 derajat. Seperti soal nomor 1, k sama dengan 1, maka x-nya itu akan menjadi 330 derajat. Maka ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian dan ini masuk dalam himpunan penyelesaian. Untuk sin x sama dengan sin 90 derajat, kita masuk ke rumus pertama. X sama dengan
90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini kita masukkan K sama dengan 0, maka seperti soal nomor 1 tadi, X-nya ini akan menjadi 90 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1, maka nilai X-nya ini akan menjadi sudah melebihi batasnya, maka kita hentikan sampai K sama dengan 0. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini X sama dengan 180 dikurangi 90 berarti 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, seperti tadi yang bisa kita masukkan hanya K sama dengan 0. Maka X-nya adalah 90 derajat. Maka di sini untuk himpunan penyelesaiannya yang diambil adalah yang masuk ke dalam interval, di mana intervalnya adalah 0 sampai dengan 360 derajat. Di sini berarti yang masuk ke himpunan penyelesaian adalah 210, 330 dan 90 derajat. Karena ini sudah melebihi, maka tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Nih. Yang masuk ke himpunan penyelesaian adalah 90 derajat, kemudian 210 derajat, dan 330 derajat. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal cos 2x ditambah sin x min sama dengan 0. Untuk 0 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Ingat, kalau jika dia memiliki perbedaan, di sini cos dan di sini sinus, atau kebalikannya di sini sinus atau kosinus, maka harus diubah salah satunya agar kedua tempat ini menjadi sama. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana soalnya adalah cos 2x ditambah 3 cos x min 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 360 derajat. Baik, di sini kita selesaikan. Di sini terlihat bahwa di cos 2x dengan 3 cos x ini sudah sama-sama cos, namun di sini tidak bisa kita selesaikan jika dia tidak dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka kita ubah cos 2x ini menjadi persamaan 2 cos kuadrat x min 1 agar nanti di hasilnya menjadi persamaan kuadrat. Kita selesaikan. Cos 2x ditambah 3 cos x min 1 sama dengan 0. Di sini tidak bisa kita menggunakan permisalan, tidak bisa berbentuk persamaan kuadrat, maka kita menggunakan identitas trigonometri yang tadi. Di sini ada 3 kemungkinan yang bisa kita gunakan: cos kuadrat x min sin kuadrat x, 1 min 2 sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1. Jika kita menggunakan ini, berarti kita melibatkan sinus. Jika kita menggunakan yang ini, berarti kita melibatkan sinus. Maka yang kita gunakan adalah yang tidak melibatkan sinus, menjadi 2 cos kuadrat x min 1 untuk mengganti nilai daripada cos 2x. Maka kita akan ganti untuk cos 2x nya adalah 2 cos kuadrat x min 1 ditambah 3 cos x min 1 sama dengan 0. Nah, jika sudah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka akan lebih mudah dalam penyelesaiannya. Di sini konstanta kita satukan, x ditambah 3 cos x, maka menjadi negatif 2 sama dengan 0. Min 1 dengan min 1 menjadi min 2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, karena dia sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemfaktoran. Berarti di sini menggunakan 2 cos x, kemudian cos x min 1 plus 2.
Langkah selanjutnya kita mencari nilai dari pemfaktoran ini. 2 cos X min 1 sama dengan 0, 2 cos X sama dengan 1, maka cos X sama dengan 1/2. Atau yang kedua, cos X plus 2 sama dengan 0, cos X sama dengan negatif 2. Nah, di sini negatif 2 tidak mungkin kita gunakan. Karena ingat bahwa interval dari kosinus dan sinus itu dari negatif 1 sampai dengan 1 yang masuk dalam sudut istimewa. Untuk negatif 2 berarti tidak mungkin kita gunakan. Kita fokus ke cos X sama dengan 1/2. Kita mencari nilai kosinus yang hasilnya 1/2. Cos X sama dengan cos 60 derajat, yang masuk ke nilainya adalah 1/2 adalah 60 derajat. Maka 60 derajat ini adalah nilai alfa yang akan kita gunakan di rumus persamaan trigonometri untuk kosinus. Ingat bahwa untuk rumus kosinus itu ada dua. Yang pertama, X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian rumus keduanya, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka hasilnya adalah 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, ini hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, ini sudah 420 derajat. Ini sudah melewati batas yang diminta oleh soal, maka yang masuk adalah 60 derajat dan 420 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke rumus kedua. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka di sini kita masukkan nilai K sama dengan 0, hasilnya adalah negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah negatif 60 derajat. Ini karena intervalnya dari 0, maka negatif tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. Negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, itu nilainya adalah 300 derajat. Ini otomatis masuk dalam himpunan penyelesaian. Maka yang masuk dalam himpunan penyelesaian adalah 60 derajat dan 300 derajat. Jadi untuk soal cos 2x ditambah 3 cos x min 1 sama dengan 0, ubah dulu cos 2x nya menjadi 2 cos kuadrat x min 1 agar dia menjadi persamaan kuadrat. Kemudian ubah dia menjadi 2 cos kuadrat x plus 3 cos x min 2 sama dengan 0. Lakukan pemfaktoran. Setelah melakukan pemfaktoran, kita menentukan nilai dari faktor tersebut. Cos x sama dengan 1/2 dan cos x sama dengan negatif 2. Cos x sama dengan negatif 2 ini tidak mungkin masuk, tidak mungkin kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Maka yang kita gunakan adalah cos x sama dengan 1/2. Mengapa tidak menggunakan cos x sama dengan negatif 2? Karena tidak ada nilai kosinus yang hasilnya negatif 2. Maka yang kita gunakan adalah cos x sama dengan 1/2, yaitu nilainya untuk 1/2 itu adalah cos 60 derajat. Masukkan kedua rumus untuk kosinus. Rumus pertama, 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masukkan nilai K sama dengan 0 dan K sama dengan 1, dan masuk himpunan penyelesaian hanya 60 derajat. Untuk rumus kedua, ini negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masukkan K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Yang masuk himpunan penyelesaian itu adalah 300 derajat untuk K sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kita masuk ke soal nomor 4, yaitu tan kuadrat X
dikurangi 4/3 akar 3 tan X min 1 sama dengan 0. Untuk 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 360 derajat. Jadi intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada masalah untuk persamaannya, sama-sama tan X dan kuadrat. Maka langsung saja kita misalkan. Misal, karena yang kembar adalah tan X, maka tan X sama dengan P. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Ini menjadi P kuadrat min 4/3 akar 3 P min 1 sama dengan 0. Sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka kita lakukan pemfaktoran. Kemudian di sini P. Kemudian ini pemfaktorannya min 1/3 akar 3 dan P min akar 3 sama dengan 0. Kemudian kita mencari faktornya, hasil faktornya. P min 1/3 akar 3 sama dengan 0, maka P sama dengan 1/3 akar 3. Atau yang kedua, P min akar 3 sama dengan 0, maka nilai P sama dengan akar 3. Sini ada dua, yaitu 1/3 akar 3 dan akar 3. Kita cek apakah ada tan yang nilainya 1/3 akar 3 dan adakah tan yang nilainya akar 3. Ternyata untuk tan X yang nilainya 1/3 akar 3 itu berada di tan 30 derajat, dan untuk tan X sama dengan akar 3 ini berada di tan 60 derajat. Kemudian berarti dua-duanya kita akan gunakan di dalam rumus. Karena tan untuk persamaan trigonometri rumusnya hanya satu, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Alfanya adalah 30 derajat. Maka kita masukkan nilai K sama dengan 0. 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, ini hasilnya adalah 210 derajat. Masih memenuhi dari interval yang diminta oleh soal. Kemudian kita lanjutkan, K sama dengan 2. 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, ini nilainya sudah melewati, yaitu 340 derajat. Sudah melewati interval, maka kita hentikan. Ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian, ini masuk, dan ini masuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian untuk tan X sama dengan tan 60 derajat, kita masukkan ke rumus. X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 0, akan menjadi 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, ini hasilnya adalah 60 derajat. Kita lanjutkan memasukkan nilai K sama dengan 1, berarti 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, ini nilainya adalah 240 derajat. Jika kita masukkan K sama dengan 2, ini sudah 360 ditambah 60, maka sudah lebih dari interval yang diminta. Maka yang masuk adalah 60, 240, 30, dan 210. Himpunan penyelesaian kita ambil dari yang kecil, 30 derajat, 60 derajat, kemudian 210 derajat, dan 240 derajat. Jadi untuk soal tan kuadrat X min 4/3 akar 3 tan X min 1 sama dengan 0, kita misalkan tan X sama dengan P, kemudian ubah menjadi P kuadrat min 4/3 akar 3 P min 1 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pemfaktoran sehingga diketahui P nya adalah 1/3 akar 3 dan P nya sama dengan akar 3. Untuk nilai P 1/3 akar 3 itu berada di tan 30 derajat, dan untuk P sama dengan akar 3 itu nilai dari tan 60 derajat. Kemudian kita masukkan ke rumus tangen. Untuk
persamaan trigonometri. Rumusnya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika dimasukkan nilai K sama dengan 0, hasilnya adalah 30 derajat. K sama dengan 1, hasilnya adalah 210 derajat. Dan K sama dengan 2, hasilnya adalah 390 derajat. Maka yang masuk adalah 30 dan 210 derajat. Untuk nilai tan sama dengan 60 derajat, maka jika dimasukkan dalam rumus, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika dimasukkan K sama dengan 0, hasilnya adalah 60 derajat. Jika dimasukkan K sama dengan 1, hasilnya adalah 240 derajat. Yang masuk himpunan penyelesaian adalah 60 dan 240 derajat. Maka himpunan penyelesaian adalah 30, 60, 210, dan 240 derajat.